Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti seal water pump untuk motor Yamaha Vixen yang sudah lama tidak dipakai untuk sistem pendingin radiatornya ya. Nah, pertama-tama kita buka dulu cover ya menggunakan obeng plus ataupun kunci L5. Kemudian kita lepas selang radiatornya menggunakan obeng plus. Kemudian kita sediakan kunci 8 tag, kita lepas dulu bagian bracket untuk kabel koplingnya. Kemudian kabel kopling tinggal kita kendorkan saja murnya menggunakan kunci 12. Setelah itu kita lepas semua baut di bagian water pumpnya ya, seperti ini teman-teman. Jangan lupa sambil ngopi supaya tidak lupa ya teman-teman. Nah, setelah terlepas bautnya tinggal kita lepas untuk selang hawa. Nah, di sini untuk selang hawanya udah retak-retak ya, ada rembesan-rembesan oli. Nanti yang retak-retaknya kita gunting saja, kemudian kita lepas klemannya menggunakan tang ya, seperti ini. Nah, di sini water pumpnya seperti ini ya teman-teman. Langsung kita bongkar ya bagian water pumpnya. Kemudian lepas baut-bautnya ya. Nah, 2 biji lagi tinggal kita lepaskan saja. Setelah terlepas seperti ini tinggal kita ketuk-ketuk ya dikit. Nah, di sini ketuk-ketuk. Nah, packingnya rusak ya. Ini udah gantian ya, packing kertas. Yang originalnya itu packing seng. Nah, kemudian tinggal kita lepas untuk pengunci rotornya ya, teman-teman, menggunakan kunci 8. Nah, jadi fungsi dari seng ini untuk menahan rotor ya, rotor kipas. Kalau misalkan tidak ada seng ini, nanti si kipasnya bisa maju mundur, nantinya bergesrekan dengan tutup water pumpnya. Nah, kita lepas, kita angkat dikit. Nah, kemudian tinggal kita lepaskan bagian rotornya. Nah, di sini untuk rotornya bagian asnya ini sudah aus ya. Jadi misalkan kalau kita ganti seal yang baru itu percuma, nanti bisa rembes lagi karena sealnya bukan sealnya tapi rotornya itu tidak rata. Nah, kemudian tinggal kita lepas bagian bearing 600 ataupun 6000 ya menggunakan tracker. Itu tergantung teman-teman mau dipukul boleh, mau pakai tracker juga boleh. Yang penting bisa terlepas dengan aman dan mudah ya teman-teman. Nah, saya gunakan tracker, tinggal kita kencangkan kemudian tarik, udah beres. Kemudian untuk melepas bagian sealnya saya gunakan baut 14 dan bekas daleman bearing ya. Nah, bekas daleman bearing, kemudian kunci shock 32. Nah, dan ini untuk bearingnya ini cuma bantalan saja karena ulir bautnya itu cuma sedikit. Nah, tinggal kita tahan kemudian tinggal kita putar ya. Pokoknya untuk melepasnya itu mau dipukul pakai palu boleh, mau di tracker boleh, mau dibakar juga boleh. Itu tergantung teman-teman ya, cara masing-masing. Cari saja yang paling mudah menurut teman-teman. Tapi saya rekomendasikan lebih baik kita tracker. Kalau misalkan dipukul nanti takut rusak ya teman-teman. Jadi kalau di tracker itu mudah dan tidak beresiko. Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman, tinggal kita bersihkan sisa-sisa packing kertasnya menggunakan cutter, harus sampai rata ya, jangan sampai mengganjal. Kemudian kita ganti langsung menggunakan seal yang baru ya teman-teman. Untuk sealnya itu kurang lebih harganya 100.000 lebih ya. Nah, jadi teman-teman biar nggak mahal ya, jangan pakai Vixen, pakai Xeon aja yang murah. Kemudian rotornya sekitar 40 ribuan ya yang original. Nah, saya ganti sama dengan Jupiter MX ya, MX King sama R15 sama. Kemudian cara pemasangannya jangan sampai terbalik. Untuk sealnya kita kasih oli dulu pinggirnya, kemudian pemasangannya seperti ini. Jadi yang ada sengnya itu di bagian dalam tinggal kita pukul saja menggunakan kunci 19 ataupun kunci 22 ya. Kunci 22 juga pas ya. Nah, ini udah masuk, sampai masuk ya teman-teman. Kemudian bearingnya kita pasang. Bearingnya pakainya yang 1 RS ya, yang ada rubber sealnya yang di bagian dalam, yang di bagian luar cukup terbuka saja seperti ini. Nah, kita pukul menggunakan kunci 19. Kemudian kita kasih gemuk ya, kita kasih gemuk di sini supaya tidak ada bunyi ya, suara mendecit. Nah, suara mendecit itu diakibatkan di sini ya. Nah, kita pasang bagian rotornya. Nah, sambil diputar-putar, jangan dipaksa ya, harus sampai masuk seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita pasang sengnya ya untuk menahan rotornya. Nah, kita pasang seng dulu ya, seng dulu, ini seng. Nah, kemudian ada plat seng ini untuk menahan rotor. Nah, ini untuk menahan rotor. Nah, tinggal kita masukkan, angkat dikit, harus sampai pas mengunci ya. Kemudian tinggal kita pasang baut-bautnya.
langsung saja kita kencangkan secukupnya. Nah, setelah itu tinggal kita putar-putar seperti ini, harus lancar, jangan sampai macet. Kemudian di sininya kita kasih gemuk ya, supaya tidak ada bunyi mendecit. Nah, kita kasih gemuk aja. Nah, secukupnya di sini ya, soalnya rawan mendecit ya, gara-gara nggak ada gemuknya. Kemudian kita kasih packing yang baru, kemudian pasang bagian tutupnya, kemudian tinggal kita pasang baut-bautnya ya teman-teman. Nah, jadi bautnya kita pasangkan dulu di sini supaya merata dulu ya, supaya merata ya teman-teman. Nah, kita kencangkan aja dulu secukupnya supaya rata. Nah, setelah proses pengencangan, kemudian tinggal kita melakukan pemasangan ke bagian blockheadnya ya. Nah, dan saat proses pemasangan untuk rotornya itu harus pas dengan baut yang ada di bagian gigi sintrik ya, gigi sintrik noken as. Nah, untuk selang hawanya saya gunting dulu karena retak, karena di sini ada rembesan oli. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita pasangkan langsung ya. Kasih lem dulu ya teman-teman. Kasih lem supaya nggak ada bocoran. Mau dikasih lem boleh, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Yang penting orinya masih bagus. Nah, sejajarkan ya untuk rotor sama baut gigi sentriknya sampai pas aja. Kalau misalkan nggak pas nanti renggang. Kalau sudah pas dia masuk sempurna. Kemudian langsung kita kencangkan. Nah, kita kencangkan, dan untuk o-ring yang di bawahnya diganti ya, karena udah melar yang tadi. Nah, o-ring yang di bawah udah diganti. Nah, kencangkan secara menyilang dan merata. Jangan sampai bautnya patah ya, karena rawan patah di sini akibat pengencangannya terlalu kencang. Nah, setelah itu tinggal kita pasang selang radiator, pasang klemannya juga. Platnya kita pasangkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita lepaskan lagi ya baut yang tadi. Nah, kemudian tinggal kita pasangkan lagi. Kencangkan secukupnya. Nah, jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Pokoknya teman-teman bisa praktekkan di rumah, yang penting ada alatnya. Alatnya juga harus memadai ya, supaya pekerjaannya lebih maksimal. Kemudian pasang kleman, masukkan selang radiator yang besar, kemudian masukkan yang kecil ya. Kemudian tinggal kita kencangkan langsung. Kemudian untuk selang hawa kita pasangkan juga. Nah, oke, setelah terpasang semuanya tinggal kita kuras ya. Air radiatornya saya isi dulu nih, sudah saya isi karena di sini kotor ya tuh. Nah, saya hidupkan mesinnya tuh. Kita kuras saja dulu, hitam banget ya karena ini udah lama nggak dipakai ya teman-teman. Nah, jadinya mengerak seperti ini. Tuh, banyak kotoran-kotorannya. Jadinya warnanya hitam seperti ini ya teman-teman. Nah, kita hidupkan sampai bersih aja ya, kuras sampai bersih. Nah, setelah bersih tinggal kita tutup lagi ya. Menggunakan bautnya ada ring tembaga. Kita kencangkan menggunakan kunci 10. Secukupnya saja. Setelah itu tinggal kita isi air radiator. Nah, sampai penuh. Nah, setelah penuh tinggal kita geber-geber ya teman-teman. Blayar. Pokoknya kurang lebih 5 menit diamin, jangan langsung ditutup ya. Kita cek dulu apakah air radiatornya ada semburan atau tidak. Kalau misalkan ada semburan berarti packing headnya itu bocor ya. Nah, di sini setelah panas tidak ada semburan apapun ya teman-teman. Setelah di blayar-blayar pun ini masih aman. Jadi tinggal kita tutup saja dan radiator sudah bersirkulasi. Oke, jadi begitulah tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.